Ini urut-urutannya. Pertama, Anda melantunkan yang dasar-dasar dari kehidupan Anda, ya. Al-Fatihah, sholawat, kemudian ayat kursi untuk penjagaan hidup kita, dan kita tekankan sampai 9 kali, kalau Allah sudah menjaga Anda, maka tidak ada yang bisa mengganggu gugat kehidupan Anda. Kemudian Anda selalu Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah la quwata illa billah. Iddakhaltu jannatal ma'iyata kultu kulna, atau nak sendirian kultu gitu ya. Kultu Masya Allah la quwata illa billah. Jadi Anda tidak pernah tidak dikasih kekuatan oleh Allah. Ya. Terus afahsitum saya jelaskan. Anda sudah ma'iyahan ini sudah ada yang puluhan tahun, ada yang beberapa tahun, ada yang baru beberapa bulan, tidak ada masalah. Tapi yang penting Anda tidak main-main dengan kehidupan ini. Boleh melakukan permainan, tapi kan tidak boleh main-main dalam permainan itu. Contohnya sepak bola itu permainan, tapi tidak boleh. Bal-balan kok dulinan, main-main kan tidak boleh gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, Anda sudah selalu setiap bulan belajar langsung kepada Allah melalui Al-Quran dengan tadabbur yang sudah kita praktekkan dan kita fahami. Tidak hanya tafsir, tafsir hanya bagian yang diikat oleh tadabbur. Tadabbur itu gini, Syekh pernah mengatakan dan saya kemarin menegaskan begini. Oke lah, terlanjur, coba saya tanya, coba yang paham bahasa Arab angkat tangan. 1% ya ono ya. Apa lantas saya akan memaksa Anda untuk belajar bahasa Arab? Lah enggak. Maka harus kita temukan bahwa mempelajari Al-Quran itu salah satu pintunya adalah memang bahasa Arab. Atau lebih sempurna lagi disebut bahasa Al-Quran. Tetapi dimensi Al-Quran tidak hanya kata dan bahasa. Ya, dia bisa punya makna bagi Anda melalui bunyinya. Bisa melalui cintamu saja kepada dia. Wis kon gak iso maca Quran, menyempatkan diri, asal habis sholat Quran kok gendong-gendong, kok ambung-ambung, alhamdulillah wis. Allah senang dan Anda akan dikabulkan yang Anda butuhkan. Jadi Al-Quran bisa Anda pelajari melalui banyak sekali pintu. Meskipun afdol kalau Anda memahami bahasa Arab, tapi karena faktanya mayoritas tidak, ya. Bahkan di Arab Saudi sendiri orang tidak nomor satu mempelajari bahasa Arab tapi bahasa Inggris, sehingga syarat untuk mendapat pekerjaan di Arab Saudi adalah bisa bahasa Inggris bukan bahasa Arab. Ya, maka apa yang Anda lakukan insya Allah oleh Allah diberi berkah yang khusus karena Anda betul-betul mempelajari Al-Quran melalui berbagai pintu yang bermacam-macam tadi. Ya, oke. Anda cinta tok sama Al-Quran sudah lewat tok gitu ya di rak ada Qurannya tuh halo gitu ya, wis apik kuwi Mas. Malaikat mesem ya gitu kan. Terus setannya mangkel diancuk arek yang. Setan loh, bukan saya loh, saya nirukan setan. Terus terakhir, kelompok ketiga, coba nanti Anda baca. Insya Allah Anda semua setuju dengan isinya itu. Itu urusannya adalah kebun Anda akan disuburkan oleh Allah. Sementara kebun yang selama ini menguasai dan mendolimi Anda itu akan dibikin kering kerontang oleh Allah, daun-daunnya akan tanggal, akan menjadi kuning, kemudian pohonnya akan gundul dan airnya akan diserap dari bawah bumi oleh para malaikat Allah. Tapi kebun Anda akan subur makmur. Insya Allah ini urusan rezeki Anda, urusan kemakmuran hidup Anda. Meskipun tetap jangan berpamrih dengan ukuran kemakmuran. Ukuran kemakmuran itu ngikut Allah saja. Ada orang yang makmur karena 100.000, ada orang yang makmur cukup 10.000, ada orang yang baru makmur kalau ada 1 juta. Dan ini urusannya bukan 1 jutanya, 10.000-nya atau 100.000-nya. Urusannya adalah kebijaksanaan hidup Anda. Kalau semakin Anda bijaksana, semakin Anda arif. Arif itu artinya mengetahui secara mendalam. Kalau alim mengetahui, ya, mengetahui secara ilmu, mengetahui secara makna atau pengertian. Kalau arif mengetahui maknanya secara mendalam dan meluas, itu arif. Tapi kalau tadris atau darus atau dirosa itu mengenalinya. Gitu ya. Oke. Insya Allah nanti Anda baca di surat Al-Kahfi ayat 115 ayat
40 sampai 43 insya Allah Anda akan setuju karena kasusnya di dunia itu seperti itu. Terakhir sekali teman sekalian, Anda tahu apakah ada orang nambang emas, nambang batu bara atau apapun dengan minta izin Allah? Ada enggak? Misalnya dengan sholat dulu gitu. Tidak ada toh? Tidak ada toh? Apakah ada orang mendirikan rumah di tanah yang dia beli entah dari siapa, seolah-olah orang yang tanahnya Anda beli itu dia pemilik tanah itu, kan gitu? Pernahkah dia ingat Allah untuk supaya berkah rumah yang didirikannya? Apakah ada sidang kabinet yang menomorsatukan Allah di dalam pemikiran yang didiskusikannya? Kan nggak ada. Sekarang saya tanya sama Anda sekarang menghisap udara, milik siapa? Apa bukan milik presiden? Bukan milik negara kita? Bukan milik pemerintah kita? Jadi urusanmu tidak sama yang itu, tapi sama yang memiliki udara. Engkau sekarang duduk di atas tanah milik, dengan dialah engkau berurusan yang utama. Dan dari dialah rezeki Anda akan diturunkan. Jelas ya Mas ya? Nah jadi jangan, oke negara kita atur, ada hukum, ada konstitusi, ada perdata, ada pidana, segala macam. Tapi itu tidak sejati. Itu hanya masalah teknis di atas kepemilikan Allah yang mutlak. Karena tanah ini milik Allah, sungai milik Allah, gunung milik Allah, hutan rimba milik Allah, semuanya milik Allah. Maka urusan kita yang utama adalah dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan perangkat-perangkat hukum atau dengan pemerintah atau dengan penguasa negara. Meskipun kita tetap memenuhi peraturan-peraturan lingkungan yang kita ciptakan bersama di dalam proses bernegara. Gitu ya teman-teman.